Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iip Ifatullah, mahasiswa Universitas Primagaha Prodi Sistem Informasi. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Operasi, saya di sini akan mempresentasikan PPT yang berjudul Penerapan Augmented Reality pada Sistem Operasi Android untuk pengenalan profesi terhadap anak usia dini. Nah, materi dalam PPT ini saya ambil dari sebuah jurnal Sistem dan Teknologi Informasi dengan judul yang sama, yaitu Penerapan Augmented Reality pada Sistem Operasi Android untuk pengenalan profesi terhadap anak usia dini. Nah, jadi saat ini tuh anak lebih memilih ketertarikan tinggi terhadap teknologi multimedia, sehingga perlu memanfaatkan hal tersebut dalam memberikan media pembelajaran yang menarik perhatian anak dan bersifat interaktif. Augmented reality atau yang biasa kita singkat AR adalah salah satu media yang mendorong kegiatan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Augmented reality merupakan cara alami untuk mengeksplorasi objek 3D dan data. AR merupakan suatu konsep perpaduan antara virtual reality dengan world reality atau dunia nyata dengan dunia virtual. Sehingga objek-objek virtual 2 dimensi dan 3 dimensi seolah-olah terlihat nyata dan menyatu dengan dunia nyata. Pada teknologi AR, pengguna dapat melihat dunia nyata yang ada di sekelilingnya dengan penambahan objek virtual yang dihasilkan oleh komputer. Nah, dalam jurnal yang saya tampilkan dalam PPT ini menggunakan metode model air terjun atau waterfall. Dan isinya ada yang pertama itu Requirement Analysis Definition System. Ini berupa layanan, kendala dan tujuan ditetapkan oleh konsultasi dengan pengguna sistem yang kemudian ditetapkan secara detail dan melayani sebagai spesifikasi sistem. Kemudian ada System and Software Design. Nah, ini merupakan proses desain sistem yang mengalokasikan dan membutuhkan perangkat keras atau perangkat lunak sistem dengan membentuk sistem secara keseluruhan. Rancangan desain perangkat lunak melibatkan identifikasi dan menggambarkan abstraksi sistem perangkat lunak. Kemudian ada implementation and unit testing. Nah, pada tahap ini desain perangkat lunak adalah sebagai seperangkat program atau unit program. Unit pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya. Terus ada integration and system testing. Nah, unit program individu atau program diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap. Untuk memastikan bahwa perangkat lunak persyaratan telah terpenuhi setelah pengujian sistem, perangkat lunak disampaikan kepada pihak terkait. Nah, yang terakhir ada operation and maintenance. Nah, ini meskipun tidak selalu, tapi ini adalah yang terpanjang fasenya dan agar programnya tetap berjalan maka harus dicek dan di maintenance.
Kemudian kita berlanjut ke rancangan aplikasinya. Nah, yang pertama itu dengan flowchart. Nah, apa sih flowchart itu? Flowchart atau bagan alir adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir-alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir atau flowchart yang digunakan terutama untuk alat bantu di komunikasi dan untuk dokumentasi. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bentuk flowchart yang digunakan untuk pembuatan aplikasi dalam jurnal ini. Seperti ini bentuknya, yang dimulai dari start dan melalui beberapa tahapan, ada beberapa tampilan juga nanti, dan berakhir end. Nah, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya rancangan augmented reality. Apa sih augmented reality itu? Augmented reality itu didefinisikan sebagai penggabungan objek atau komponen digital dengan objek nyata yang ditampilkan dengan interaktif dan real time. Nah, komponen apa saja yang ada di augmented reality ini? Jadi untuk membangun sebuah augmented reality itu perlu 3 komponen dasar. Yang pertama ada komputer, marker, dan kamera smartphone. Nah, di sini komputer berfungsi sebagai perangkat yang digunakan untuk membuat semua proses yang akan terjadi dalam aplikasi. Yang kemudian untuk output aplikasi akan ditampilkan melalui layar smartphone. Nah, yang kedua ada marker. Marker ini berfungsi sebagai gambar atau image. Dengan menggunakan marker ini, maka pada saat aplikasi digunakan, smartphone akan mengenali posisi dan orientasi dari marker dan akan memunculkan objek virtual yang berupa objek 3 dimensi. Nah, yang ketiga itu tentu saja kamera smartphone. Nah, kamera smartphone ini merupakan perangkat yang berfungsi sebagai recording sensor. Apabila kamera menangkap image yang mengandung marker, maka aplikasi akan mengenali marker tersebut. Kemudian selanjutnya ada marker based tracking. Nah, marker based tracking ini adalah metode AR yang menggunakan marker atau penanda untuk memunculkan objek maya. Nah, kemudian ada Unity 3D. Unity 3D ini adalah sebuah game engine yang berbasis cross-platform. Unity menyediakan fitur pengembangan game dalam berbagai platform yaitu web, Windows, Mac, Android, iOS, Xbox, PlayStation, dan WI. Unity mendukung pembuatan game 2D dan 3D, namun lebih ditekankan kepada 3D. Kemudian ada Vuforia. Vuforia itu merupakan augmented reality software development kit atau bisa disingkat dengan SDK, Software Development Kit, untuk perangkat mobile yang memungkinkan pembuatan aplikasi AR. Vuforia ini juga bisa digabungkan dengan Unity 3D. Ya, Unity 3D yang tadi itu buat pengembangan game 3D dengan menggunakan Vuforia AR Extension for Unity. Di komponen penting Vuforia antara lain kamera, image converter, tracker, video background, render, application code, trackables, dan marker. Kemudian ada Android. Nah, kalau Android ini mungkin teman-teman juga
sering menggunakannya dan tahu pasti apa itu Android. Ya, jadi Android itu adalah sistem operasi bersifat open source berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler seperti layar sentuh, seperti telepon dan komputer tablet. Nah, kemudian ada profesi. Jadi profesi itu merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Jadi profesi ini sebuah pekerjaan khusus. Jadi nggak sembarang orang bisa melakukan pekerjaan profesi. Kayak misalkan tentara harus pendidikan dulu, tes dulu. Dokter harus sekolah dulu, harus tes sana sini dulu, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada black box. Jadi black box testing ya lengkapnya, itu merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Pada aplikasi AR, pengenalan profesi, metode uji diterapkan untuk menguji unit testing, integration testing, functional testing, dan acceptance testing. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya nih. Nah, yang pertama itu pembuatan aplikasi augmented reality atau AR. Nah, sebelum kita membuat aplikasi AR, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya yang pertama itu menentukan macam-macam profesi yang akan dijadikan materi berdasarkan profesi yang masih belum dikenal, sudah dikenal namun belum secara mendalam, ataupun yang masih salah dimengerti oleh anak. Jadi ini konsepnya untuk anak-anak. Jadi harus menyiapkan beberapa profesi yang sekiranya si anak itu belum mengetahui atau sudah mengetahui tapi belum terlalu mengerti. Kemudian yang kedua itu membuat teks narasi untuk menambah pilihan, cara untuk menambah informasi yang dapat diperoleh oleh anak-anak. Nah, yang ketiga itu merekam suara dan teks narasi untuk menambah pilihan, cara informasi yang bisa didapat. Suara ini diambil dari sudut pandang orang pertama, sehingga seolah-olah karakter 3D yang tampil di dalam aplikasi yang berbicara. Jadi suara nanti dari masing-masing karakter profesinya itu akan mengeluarkan suara. Jadi suaranya beda-beda dan menjelaskan narasi mengenai profesinya masing-masing gitu nanti di dalam aplikasi AR-nya. Dan yang keempat, pembuatan gambar marker. Hal yang penting di dalam aplikasi AR dengan metode marker based tracking adalah marker, yaitu untuk menentukan desain gambar dari marker sejumlah profesi yang akan ditampilkan. Nah, kita lanjut. Jadi untuk membuat aplikasi AR ada beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini, yaitu terdiri dari software dan hardware. Untuk hardware atau perangkat keras itu di sini ada tabel 1 dan 2 ya. Ini ada spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi ini minimal ya. Jadi untuk perangkat keras minimal itu prosesornya Intel Core i3
dan RAM-nya 4 GB serta harddisknya 512 GB. Dan selanjutnya untuk softwarenya itu menggunakan software Unity 3D itu untuk membuat aplikasi AR-nya. Kemudian ada Microsoft Visio itu untuk menggambarkan flowchart dari aplikasi, dan kemudian ada Adobe Photoshop ini untuk membuat marker AR, desain menu aplikasi dan icon pada aplikasinya nanti. Nah, ini hasil implementasi aplikasi pada smartphone Android. Jadi ini tampilan yang ada di dalam aplikasi AR. Ya, jadi setelah dibuat ini akan munculnya seperti ini. Ini adalah menu pengenalan profesi, adalah splash screen ya dari aplikasi pengenalan profesi di sini. Kemudian di sini juga ada menu utama dari aplikasi. Kemudian ada tampilan panduan cara menggunakan aplikasi. Ini ada tampilan panduan fungsi tiap tombol. Ini menu fungsi pembuat aplikasi. Kemudian ini adalah tampilan menu AR yang menampilkan objek 3D, suara, narasi, dan teks penjelasan. Jadi profesinya apa di sini yang pengen ditampilkan di sini akan muncul. Nah, di sini juga sudah bisa mengeluarkan suara, narasi, dan teks penjelasan mengenai profesinya. Dan yang ini adalah tampilan desain dari target marker. Jadi ini contohnya target markernya desain markernya itu arsitek. Nah, kita lanjut pada tahap pengujian. Nah, kita membuat produk tentu harus dilakukan pengujian untuk mengetahui bahwa produk kita ini layak atau tidak untuk digunakan. Nah, pada tahap pengujian ini ada 3 tahap pengujian, yaitu pengujian kompatibilitas, UAT, dan usability. Nah, yang pertama ini ada tabel pengujian kompatibilitas. Nah, di sini ada berbagai macam merek perangkat atau handphone ya. Mereknya macam-macam dengan berbagai macam spesifikasinya. Ada yang OS Android 6, ada yang OS Android 8, 7, 9, dan seterusnya. Dan di sini semuanya rata-rata keterangannya itu aplikasi berjalan dengan lancar, artinya tidak ada hambatan. Nah, jadi pengujian kompatibilitas itu apa sih? Jadi pengujian kompatibilitas itu dilakukan dengan memasang dan menjalankan aplikasi ke dalam beberapa perangkat Android yang berbeda dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan saat berjalan di setiap perangkat tersebut. Nah, jadi dilakukan pengujian kepada sejumlah perangkat handphone ya Android dengan berbagai merek. Yang ini dengan berbagai macam spesifikasi juga agar mengetahui jadi aplikasinya itu berjalan lancar atau tidak. Yang kemudian dilakukan juga pengujian terhadap jarak agar diketahui jarak di mana objek 3D akan terdeteksi dan terlihat pada smartphone yang ditunjukkan pada tabel 4 ini. Jadi untuk mendeteksi objek, jadi aplikasinya pada jarak tertentu itu bisa membaca objeknya tidak gitu. Seperti itu. Kita lanjut kepada pengujian UAT. Ya, jadi apa itu pengujian UAT? Pengujian UAT atau User Acceptance Test ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau kuesioner
terhadap 20 responden atau pengguna aplikasi dengan kisaran umur 5-6 tahun ya. Ini untuk anak-anak, jadi usianya 5-6 tahun. Jadi pengujian WWAT ini terdiri atas 12 pertanyaan dan di setiap pertanyaan diberi pilihan jawaban ya atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di dalam tabelnya ada berbagai pertanyaan yang diajukan kepada anak-anak setelah menggunakan aplikasinya. Kemudian ada pengujian usability. Nah, pengujian usability ini dilakukan dengan mengamati reaksi sejumlah responden atau pengguna saat menggunakan aplikasi dengan kisaran umur yang sama yang tadi, 5-6 tahun untuk anak-anak. Yang sama, terdapat 12 pertanyaan diajukan. Setiap pertanyaan tersebut dijawab dengan Likert scale, yaitu ada simbol di sini SB, B, K, dan SK. Nah, kalau SB ini sangat baik, B ini baik, K ini kurang, dan SK itu sangat kurang. Nah, bisa dilihat rata-rata kebanyakan anak-anak ini setelah menggunakan aplikasinya itu hasilnya itu sangat baik. Nah, rata-rata hasil pengujiannya itu sangat baik. Ini untuk yang kurang atau sangat kurang itu tidak ada sama sekali. Jadi untuk kesimpulannya atas semua pengujian dan untuk AR-nya sendiri, itu yang pertama itu aplikasi dapat dipasang dan dijalankan pada smartphone Android dengan sistem operasi minimal versi 6. Ya, versi 6. Jadi minimal itu spesifikasinya paling rendah itu OS-nya itu 6, versi 6.0. Dan yang kedua, itu marker akan terdeteksi dengan jarak maksimal 40 cm antara marker dengan kamera smartphone. Jadi jika lebih dari jarak 40 cm itu aplikasinya tidak dapat membaca objeknya, tidak bisa menampilkan objek virtualnya. Dan yang ketiga itu dari hasil pengujian UAT menunjukkan bahwa aplikasi pengenalan profesi perlu ditingkatkan lagi dalam aspek informasi yang diberikan, namun selebihnya masih dapat diterima oleh anak-anak. Jadi sebagian besar hasil pengujian UAT ini menunjukkan itu anak-anak itu hampir semuanya itu dapat menerimanya dengan baik. Dan yang terakhir, dari hasil pengujian usability menunjukkan bahwa aplikasi pengenalan profesi sangat bermanfaat bagi anak-anak yang belum memiliki cita-cita atau pengetahuan tentang profesi tersebut dengan jelas. Anak juga dapat mengetahui manfaat dari setiap profesi atau pekerjaan. Jadi yang namanya anak-anak kadang bingung ditanyain cita-citanya mau jadi apa, ada yang mau jadi ini, ada juga yang bingung. Maka adanya aplikasi AR ini, pengenalan profesi, nah itu sangat membantu ya untuk pandangan anak-anak. Jadi mereka itu bisa menentukan kelak mereka itu cita-citanya mau jadi apa, profesinya pengen jadi apa. Oke, cukup sekian, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.